Ya, pemirsa, kita kembali lagi bersama di iTalk bersama Mas Anies dan Mas Effendi. Mas, tadi kita ngomong nih kata-kata, tadi kata-katanya ini gimana kira-kira? Kalau di Jakarta jadi gimana? artinya begini. Jadi gini. Jadi yang menarik justru ketegasan itu dalam bersikap, di dalam mengambil keputusan. Disitulah ketegasan. Ekspresinya boleh sopan. Jenderal Sudirman, ada nggak yang dibilang Jenderal Sudirman itu nggak tegas? Wih, tegas. Pernah memaki orang? Tidak. Pernah meremehkan? Tidak. Sebutkan tuh banyak sekali orang-orang yang tegas. Tapi tidak perlu harus menjadi keras. kan keras dalam artian mencaci maki dan lain-lain, itu soal lain. Tapi tegas, orang tegas itu mereka yang yakin atas apa yang diputuskan, di situ tegas. Kalau dia tidak yakin nggak tegas. Nah, di sini sebabnya saya sampaikan bahwa yang kita tawarkan justru ketegasan. Tapi ekspresinya santun. Saya mendapat bahwa itu semuanya benar, tapi masih tetap bernada filosofis ya. Nggak apa-apa dong saya bilang ya. Jadi artinya kita seperti melihat dari satu ekstrim Pak Basuki Cahayapurnama yang selama ini berdasarkan persepsi lagi-lagi ya. Apakah ada tim yang khusus mengukir persepsi ini bahwa ini berhasil kerja cepat gitu ya dengan komunikasi publik yang kurang bagus gitu. Nah sekarang Pak Anies datang komunikasi publik sangat bagus. Pernah berhasil mungkin ya dalam konteks negara, tapi belum terlihat di DKI Jakarta. Nah mungkin speednya di Jakarta nih yang dibutuhkan agak lebih cepat. Di sini tapi saya setuju bahwa gagasan kata-kata dasar filosofis itu penting sekali. Karena misalnya seperti yang paling praktis lah, kita melihat seperti tadi kita mau bicara soal penyerapan anggaran, kan? Itu hal yang jelas-jelas betul. Seperti kan? contoh aja. Kenapa tidak berhasil misalnya kan? Itu bisa disampaikan berdasarkan gagasan dan kata-kata yang penting untuk membongkar apa yang terjadi selama ini. Itu yang kita butuhkan. Contohnya gimana, Mas? Ya, jadi misalnya gini. Menurut saya framing filosofis ini saya tidak setuju. Ya, menurut saya tidak filosofis. Saya dengan konsepsi, tapi tidak filosofis. Kenapa ini penting? Ketika kita bicara tentang ketimpangan di Jakarta, misalnya, Gini koefisien kita 0,46. Itu salah satu yang paling buruk di Indonesia. Kalau seorang pemimpin bekerja tak memiliki frame gagasan, maka dia tidak menganggap persoalan ini sebagai masalah. Karena itu saya katakan, kami menawarkan bukan hanya memajukan kotanya, tapi membahagiakan warganya, bukan hanya kotanya. Nah, ketika kita berpikir seperti manajer properti, maka kita bikin kompleknya itu listriknya baik, jalurnya baik, jalannya Jadi baik. Jadi nggak bahagia Jakarta? Nah, kalau Ahok programnya indeks kebahagiaan justru yang sekarang makanya menarik nih, ketika dilihat di bawah, tadi kan disampaikan masalah di Jakarta itu macet. Kenapa masalahnya macet? Karena udah punya pekerjaan. 400.000 orang lebih di Jakarta tidak punya pekerjaan. Buat mereka nggak ada masalah macet. Kalau saya agak lebih sederhana, Pak. Jadi, kenapa Jakarta itu macet? Nanti saya titip ke para cagup ini. Karena sederhana, banyak cagup yang belajar kemana-mana ke luar negeri, termasuk Pak Ahok ini suka belajar ke Singapura dan lain-lain. Itu nggak pernah berlaku yang dipakai di Singapura, satu mobil masuk, satu mobil keluar gitu. Itu kan salah satunya misalnya. Itu jauh lebih praktis, jauh lebih sederhana loh. Gagasan juga kan misalnya. Betul. Dan yang menarik di sini adalah ketika kita lihat soal masalah apa di Jakarta, ternyata buat masalah masyarakat banyak bukan macet nomor satu. Nomor satu adalah harga kebutuhan pokok yang tinggi. Nomor dua adalah pekerjaan. Masyarakat Jakarta umum. Kenapa? Karena bicara seluruh rakyat. Kalau kita berbicara berdasarkan kelas menengah, bicara ini maka jangan-jangan sebenarnya ngomong Jakarta itu ini macet tuh orang Bekasi, orang Depok. bukan enggak juga sih, enggak. Mereka macet itu ada kalau bicara urutan nomor 5. Nomor 7. Nomor 5 itu banjir. Tapi ini adalah sebuah masalah lengkap. Kita tidak bisa mengatakan bahwa macetnya nanti diselesaikan akhirnya, harus diselesaikan bersama-sama. Itu sebabnya menurut saya kita lihat aja tugas orang gubernur apa sih? Menjalankan yang direncanakan. Karena gubernur itu bukan CEO saja. Gubernur itu bekerja berdasarkan undang-undang. Dan diterjemahkan perda. Ini perdanya mengatakan APBD sekian. Nah, jalankan. Dan ketika dijalankan tahun lalu nih misalnya, yang terlaksana 68%, yang terlaksana. Itu artinya 32% tidak terlaksana. Bagaimana kita bisa mengatakan pada publik ini berhasil ketika sepertiga yang direncanakan tidak jalan? Nggak jalan. Kalau nggak jalan itu ya gagal. Nah, bahwa jadi ada. bilang Ahok itu gagal tuh? Bukan, kalau tidak terlaksana gimana tuh? Kalau tidak terlaksana gagal. Cuma kata-kata yang dipakai kalau tidak terlaksana. Ya, tidak terlaksana. Sekarang bayangkan. Kalau kemudian dari 68% itu naik menjadi 95%, yang untung siapa sih? Rakyat di sini kok.
Ya. Kenapa itu bisa untung? Ya kepemimpinan itu harus bicara dan itu komunikasi. Komunikasi itu mendengar. Komunikasi itu mau mengungkapkan apa yang komunikasi kan pesannya apa, dikirimkan dengan baik, bicara dengan pihak-pihak sehingga bisa terlaksana. Pengendalian banjir misalnya di Jakarta itu yang terlaksana hanya 30% lebih. Oke. Coba sekarang kita bicara tentang bagaimana seorang gubernur dikatakan sukses atau berhasil, bandingkan aja dengan rencananya. Jangan bandingkan dengan 1-2 program berhasil. Soal alam juga yang soal banjir ini. Karena kan kalau logikanya orang sudah digusur, kali-kali sudah dibesarkan, gitu kan. Mestinya kan banjirnya nggak lebih nambah gitu kan. Cuma kelihatannya alam lagi berbicara ini masalah alam atau masalah teknis? Lagi bicara alam nih maksudnya. Harus saya ini climate change atau apalah gitu. Tapi kalau yang ini saya nggak setuju. Atau jangan-jangan makanya dibuat reklamasi. Tapi sebentar kita akan satu ini. Soalnya pemirsa kembali lagi setelah yang satu ini. Soalnya